Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, sebelum, baik, Pak. sebelum mulai pelajaran silahkan dipimpin doa dulu ya. Ayo, ketua dipimpin doa dulu. Ayo, ketuanya siapa? Kok lupa jadi jabatannya? Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai sistem komputer. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa sistem komputer terdiri dari berapa komponen? Ada yang tahu ada berapa? Ada Ya. yang pertama ada hardware, yang kedua software, dan yang ketiga apa? Brainware. Brainware. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas yang hardware. Hardware itu kemarin apa? Perangkat keras. Perangkat keras. Yang bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Perangkat keras itu peralatan yang berwujud fisik, bisa dilihat, bisa dipegang, kemudian bisa dipindahkan, Pak. Nah, betul sekali. Jadi, perangkat keras itu perangkat komputer yang ada bentuk fisiknya, yang bisa disentuh, bisa dipegang secara langsung oleh penggunanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perangkat lunak. Nah, sebelumnya coba kalian lihat ini. Ini ada apa saja? Kalian lihat coba. Asing nggak dengan gambar-gambar yang ada di slide ini? Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, yang tahu gambar apel saja, Pak. Ini semua adalah logo atau lambang dari beberapa perangkat lunak yang ada di dalam dunia komputer. Nah, misalnya ini, yang PS ini untuk apa? Kira-kira perangkat apa? Perangkat lunak apa? Photoshop bukan, Pak, itu? Ya, betul, Photoshop. Nah, kira-kira untuk apa Photoshop itu? Untuk mengolah grafis bukan, Pak? Foto, Pak. Nah, untuk Untuk foto, mengedit foto. namanya ada foto. Nah, ini bisa digunakan untuk mengolah foto. Nah, terus selanjutnya ini ada apel. Nah, kira-kira ini apa? iPhone, Pak, itu. Itu kan perangkatnya, nama perangkat secara utuhnya. Kalau sistem perangkat lunaknya apa untuk iPhone? Ya, apa loh, Pak? Tahu, Pak. Nah, ini iOS, terus ini juga ada Android. Nah, ini masuk ke dalam kategori sistem operasi. Nah, kalau yang tadi Photoshop itu masuk dalam kategori apa? Program aplikasi. Nah, ini tadi sudah jelas ya untuk apa itu perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi yang dikerjakan oleh komputer. Jadi perangkat lunak itu berfungsi untuk menghubungkan antara dua komponen lagi yaitu antara hardware dan brainware. Jadi antara brainware dan hardware tadi bisa terhubung dengan menggunakan apa? Perangkat lunak. Brainware apa sih, Pak? Apa? Brainware itu apa? Brainware. Nah, brainware itu adalah penggunanya, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Dalam sistem komputer ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. pengguna. Kalau
salah satunya nggak ada, apakah sistem tersebut dapat berjalan? Tidak, Pak. Tidak. Misalnya gini, misalnya kamu pengen mengetik dokumen, berarti pakai apa? Pakai aplikasi apa? Perangkat lunak apa? Word. Word. Nah, Google Doc. kamu sebagai brandware-nya dan Word sebagai software-nya. Nah, kalau tidak ada keyboard sebagai hardware-nya, apakah bisa berfungsi? Tidak. Tidak. Dalam sistem komputer, sistem itu dapat berjalan apabila ketiga komponennya ada. Jadi ketiganya saling melengkapi. Tapi kayak CCTV itu kan nggak ada orangnya. Itu langsung sistem sama perangkat lunaknya itu bagaimana? Nah, kan sebelumnya Tapi sudah kan diprogram oleh dipasang dulu. penggunanya. Ika, dipasang dulu. Nah, Oh, seperti itu. maksudnya Tanpa gitu. dikonfigurasi dulu oleh pengguna, apa mungkin CCTV tadi bisa langsung terhubung dengan komputer? Kan tidak mungkin kan? Ya, Jadi ya. sebelumnya ada yang mengoperasikannya dulu, sehingga CCTV tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, ya, Pak. Sudah paham. Nah, di perangkat lunak ini kita akan membahas tiga materi, tiga bahasan tentang perangkat lunak. Yang pertama ada lisensinya, yang kedua ada perangkat lunak berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga nanti berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan lisensinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada freeware, shareware, dan hardware dan komersial software. Untuk Apa yang toh, Pak? Itu, Pak. apa? Bingung, Pak, apa itu freeware, Iya. shareware, hardware, commercial Nah, software? ditunggu dulu. Kan ini cuman saya paparkan awal dulu. Nanti saya jelaskan satu persatu. Oh iya, Kita Pak. masuk ke yang pertama ada freeware. Free. Free dalam bahasa Inggris artinya apa? Gratis. Berarti freeware ini aplikasi yang bisa digunakan secara gratis tanpa kita harus membeli lisensinya. Nah, tapi dalam freeware ini juga ada batasan-batasannya. Jadi kita tidak bisa mengubah atau memodifikasi aplikasi yang kita gunakan. Jadi kita hanya dapat menggunakan tapi tidak dapat mengubah atau memodifikasinya. Contohnya seperti Skype, Avira, CCleaner. Nah, aplikasi-aplikasi ini kalian bisa gunakan secara gratis. Tetapi kalian tidak bisa kan untuk memodifikasi aplikasi tersebut. Kalian hanya bisa menggunakan seperti bagaimana mestinya. Kayak trial gitu nggih, Pak ya? Ya, bisa disebut trial, bisa juga ada yang benar-benar gratis. Kalau trial itu masuknya nanti ke ini, ke shareware. Nah, masuk yang kategori kedua. Nah, yang kedua itu ada shareware atau biasa disebut trial. Jadi untuk software ini pengguna hanya diberi batas waktu tertentu untuk bisa menggunakan aplikasinya. Setelah batas waktunya habis, biasanya pengguna harus membeli atau mempunyai lisensi untuk dapat mengakses secara bebas. Misalnya kayak ini, ada aplikasi apa ini? Corel Draw. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis, tapi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, Microsoft OIC itu apa? Apa? Microsoft OIC itu apa? Ini tipe. Harusnya Office. Oh, iya. Kan? Ya, itu saya pernah Pak ngalami itu. Waktu saya udah ngetik banyak, saya simpen nggak bisa. Apa karena itu ya, trial itu ya? Ya, itu berarti karena masa trialnya atau masa percobaannya sudah habis. Jadi solusinya bagaimana kira-kira? Ya, membeli. Nah, selain membeli, kalian juga bisa menghapus dan menginstal
kembali agar mendapatkan masa uji coba lagi. Nah, tapi ya tetap terbatas, tidak bisa full. Kalau masanya habis harus beli, kalau enggak ya di uninstall terus diinstal lagi. Itu nanti kalau diinstal lagi yang filenya lama nggak hilang ya Pak ya? Tidak, asalkan disimpan di folder yang aman, bukan yang di sistem. Pak, kalau dibaca bisa nggak Pak daripada bolak-balik nginstal lagi? Baca itu boleh, tapi bisa, tapi bukan hal yang diperbolehkan. Karena itu tidak legal atau tidak sah. Nanti kena undang-undang ITE ya Pak ya? Sama saja dengan kita berbuat kejahatan jika kita membaca Aduh, di aplikasi penjara, Pak. yang Ya, berbayar. Pak. Bagaimana? Bisa di penjara. Bisa di penjara. Bisa. Nah, itu ada pasalnya untuk pembajakan. Jadi ada hukuman-hukuman tertentu untuk yang melakukan tindak kejahatan berupa pembajakan. Sampai di sini paham ya untuk yang trial? Iya Pak. Bedanya apa Paham. antara yang trial sama yang free tadi? Kalau yang free tadi nggak berbatas Ya, waktu. Tidak Tidak ada bisa batas waktunya. dibatasi waktu. Betul. Kalau trial ada batasan waktunya. Batas waktunya. Nah, selanjutnya ada adware. Ad, iklan. Nah, jadi ini aplikasinya sebenarnya gratis, akan tetapi sering muncul iklan. Iklan. Jadi kita bisa menjalankan gratis tanpa membeli, tapi konsekuensinya saat aplikasi dijalankan ada beberapa iklan yang muncul. Untuk ini juga sepertinya yang banyak dijumpai di HP, aplikasi HP. Untuk aplikasi PC sepertinya juga masih jarang. Kalian sering kan lihat ketika buka aplikasi di HP terus tiba-tiba muncul iklan, pernah enggak? Itu loh Pernah, Pak, Pak. buka YouTube itu loh Pak. Nah, ada iklannya. Kalian bisa menggunakan secara gratis kan, tapi ada iklannya. Kalau pengen nggak ada Itu nggak iklannya, bisa dihilangi. cara yang berbayar, Nggak yang berlangganan. Hmm. Jadi ini adalah solusi, tapi ada konsekuensinya. Solusi untuk yang tidak mau berbayar, tapi ada konsekuensinya, yaitu mendapatkan iklan, mendapatkan sisipan-sisipan iklan. Jadi kira-kira lebih memilih berbayar tanpa iklan atau tidak membayar tapi ada iklannya? Tidak membayar tapi tanpa iklan. Tidak ada pilihan Pak, yang seperti gratis. itu. Iya Dijual dong loh, Pak. Kalau mau seperti itu berarti kita pakai yang apa tadi, yang freeware. Freeware. Nah, itu bisa gratis dan juga tanpa iklan. Pak, YouTube yang freeware enggak ada, Pak? Anda ada, adanya adware kalau enggak ya yang ini, yang termasuk komersial atau yang harus berbayar. Nah, contohnya apa? Contohnya, kalau di gambar ini contoh aplikasinya apa? Photoshop. Nah, Photoshop. Nah, ketika kalian pengen bisa menggunakan Photoshop, maka kalian harus punya lisensinya. Kalau nggak punya, berarti kalian masuk ke bagian trial tadi ya. Cuman jangka waktu tertentu. Kalau pengen full, berarti harus punya Komersial. lisensinya atau membeli lisensinya. Sampai di sini paham untuk lisensi, jenis-jenis Paham. lisensi pada software? Paham Pak. Paham, Pak. Nah, itu kan secara lisensinya dibagi menjadi berapa tadi? 4, Pak. Pak. Yang pertama apa? Ada Freeware, hardware, terus adware, dan juga komersial software. Software. itu berdasarkan apa? Lisensinya. Lisensi. Nah, yang kedua kita akan membahas software berdasarkan fungsi. Nah, fungsinya itu dibagi menjadi 2, sebagai sistem operasi atau dan juga program aplikasi. Contoh sistem operasi yang kalian ketahui apa?
Android. Android itu untuk smartphone ya, untuk perangkat mobile. Kalau untuk yang perangkat komputer, Windows Windows, Pak. ada lagi Linux. Linux, Apa itu betul. Pak Linux? Pernah nyoba? Di situ ada tulisannya Linux. Oh iya. Jadi yang pertama fungsinya adalah sebagai sistem operasi. Nah, sistem operasi ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi fungsinya sebagai perangkat lunak utama. Jadi yang mewadahi program-program aplikasi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Pokok sistem operasi ini sebagai wadah utamanya. Nah, selain itu juga berfungsi untuk memanajemen proses, sumber daya, dan juga data. Sumber daya maksudnya bagaimana? Jadi fungsi untuk sumber daya, membagi antara sumber daya di tiap-tiap aplikasi, misalnya seperti itu. Terus yang kedua ada program Aplikasi. Kalau tadi kita ibaratkan sistem operasi adalah wadahnya, maka program aplikasi ini adalah isinya yang ada di dalam wadah tadi. Nah, kayak gini misalnya kalian pengen menjalankan tadi apa? Mengetik tadi kan pakai Microsoft Word. Ya kan? Nah, tanpa wadah aplikasi tadi tidak bisa terpasang di komputer. Jadi sebelum kita bisa memasang program aplikasi, kita harus punya wadahnya dulu berupa sistem operasi. Sampai di sini paham nggak? Pak, tanya. Ya. Itu kan kalau di HP saya itu kan program aplikasinya itu kan banyak. Ya. Iya. Kalau program sistem operasi itu banyak seperti aplikasi itu bisa, Pak? Maksudnya dalam satu perangkat ada banyak. Nah, iya. Bisa. Itu kalau di komputer biasanya itu namanya dual boot. Jadi kita bisa berganti antara sistem operasi satu ke operasi lain. Misalnya di komputer itu kita pengen mencoba merasakan menggunakan Linux, tapi nggak pengen Windows kita hilang. Jadi kita bisa melakukan dual boot, yaitu memasang dua sistem operasi sekaligus dalam satu perangkat. Jadi kita bisa bergantian antara. Itu hanya dibatasi 2 atau bisa banyak seperti aplikasi, Pak? Bisa lebih dari 2 bisa, tergantung spesifikasinya. Sanggup atau tidaknya. Nah. Iya. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Pas. Ya Pak, pas sudah jelas. Nah, terus yang ketiga berdasarkan apa? Sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, software itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada open source. Open berarti terbuka, ya ta? Open artinya buka kan? Nah, maksudnya software ini yang sumbernya open source ini terbuka untuk umum. Jadi kita sebagai pengguna umum bisa mendapatkan dan memodifikasi aplikasi tersebut. Nah, kalau yang kedua itu close. Close apa artinya? Tutup. Jadi tertutup untuk umum, hanya pihak pengembang saja yang dapat mengubah atau memodifikasinya. Jadi kita hanya bisa sekedar menggunakan saja tanpa bisa mengubah atau memodifikasi fungsi-fungsinya. Misalnya kita pakai Adobe Photoshop. Nah, kita kan hanya bisa menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia kan di situ tanpa bisa menambahkan fungsi-fungsi baru, tanpa bisa memodifikasi aplikasi tersebut. Nah, sampai di sini paham? Iya, Pak. Nah, kalau begitu kita masuk ke aktivitas saja biar kalian lebih paham ya. Di sini ada berapa perangkat lunak? 5. Nanti masing-masing menjawab 1.
Satu nomor. Yang angkat tangan dulu, maka bebas untuk memilih nomor berapa. Oke? Ayo, Oke. Oke. dari sekarang, ayo silakan yang mau menjawab duluan. Bu Yus, Justina, Saya nomor 1 aja, Pak. Ya, nomor 1. nomor 1. Nah, ini termasuk apa? Termasuk aplikasi, Pak. Nah, sistem aplikasi atau sistem operasi? Aplikasi. Aplikasi. Nah, untuk ini open source Termasuk atau close? close source. Kenapa? Close, Pak. Ya, kenapa? Coba kalau close, coba dijelaskan kenapa Karena masuk close. karena kita tidak bisa mengotak-atik, Ya, betul. Mengutak Nah, kita atik hanya kan. bisa memodifikasi. Nah, Hanya bisa menggunakan, tapi tidak bisa memodifikasi. ya betul sekali. Terus fungsinya untuk apa? Fungsi. Fungsinya untuk membuat presentasi. Ya, betul. Membuat slide presentasi. Yuk, yang kedua tadi siapa? Siapa duluan? Dian atau Ika dulu? Ika. Ika ya. Ika, yuk silahkan milih Ika. Nomor berapa? Ini nomor 3 aja, Pak. 3. Ya, ini termasuk apa? Jenis aplikasi apa? Ini kayaknya miliknya Linux ya, Pak ya. Linux, Ya, betul. Ubuntu. Ini sistem operasi, Pak. Sistem operasi, ya betul. Tapi karena Linux itu yang saya tahu kalau tidak salah itu masuknya open source ya, Pak. Ya, betul. Untuk Linux itu open source, sehingga banyak sekali modifikasi-modifikasi dari Linux, termasuk Ubuntu, ada Kali Linux, ada Debian, dan lain-lain. Android juga termasuk dari modifikasi Linux. Terus fungsinya untuk apa? Ya yang seperti Pak Dede sampaikan di awal tadi, fungsinya sistem operasi untuk sebagai wadah. Nah, betul. Terus yang tadi selanjutnya siapa? Dian dulu ya. Ya, silahkan Dian. Iya. Mau Nomor pilih 4, Pak. Nomor 4, aplikasi. nomor 4. Oke. Aplikasi, betul. Untuk selanjutnya apa? Yang close. Kenapa? Yang close ya nggak bisa itu masuk tuh. Bisa make. Ya, karena nggak kita bisa hanya masuk. bisa menggunakannya saja tanpa bisa memodifikasi. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa? Iya. Fungsinya itu Iya. untuk ngotak-ngatik foto. Iya, yang nggak cantik biar cantik. Sering pakai aplikasi ini? Pakai filter saja. Lebih Ya, praktis filter pakai. yang pakai BBB plus itu, Pak. Ya, Saya jadi boleh tanya. Yuk, berarti yang terakhir Nurul ya. Nurul terakhir tinggal 2 pilihannya, milih nomor 2 atau 5. Duh, tadi mau milih nomor 1, Pak. Sudah Nah, dijawab. kan kamu telah, jadi tinggal sisanya saja. Yuk, 2 atau 5? Bisa, Pak. Dijelaskan, Pak. Ada yang bisa Dijelaskan. membantu? Dari temannya ada yang bisa Nomor membantu? 5. Yang nomor 5, Pak. Nomor 5. Ini apa? iOS. Sistem operasi. Ya. Mas apa? Sistem operasi dipakai untuk apa? Perangkat apa? Biasanya dipakai untuk di perangkat Apple, di iPhone ya. iPhone. iPhone. Kira-kira masuk open atau close? Close. Ya. Karena hanya pihak Apple yang bisa memodifikasinya, mengembangkannya. Kita hanya bisa menggunakannya saja. Oke. Fungsinya sebagai sistem operasi tadi ya. Terus yang satu tinggal terakhir ini kita kerjakan bersama-sama untuk nomor 2, Open Office. Kira-kira masuk dalam kategori apa? Aplikasi. Aplikasi. Terus termasuk open atau close? Tulisannya lo open, Pak.
Nah, Open betul. source. Open. Jadi ini juga banyak yang mengembangkan untuk OpenOffice. Banyak sekali versi modifikasinya. Kalian bisa cari di Google juga banyak untuk OpenOffice. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini Kayak sama Microsoft Office gitu ya. Microsoft. Nah, ini bisa dibilang sebagai alternatif kalau tidak mau pakai Microsoft Office karena berbayar. Kalau Microsoft Office berbayar, kalau ini bisa digunakan secara gratis. Jadi kalau kalian tadi tidak mau bayar, juga nggak mau kena trial, kalian bisa pakai alternatifnya, yaitu pakai salah satunya Open Office. Office. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak, Sudah Pak. jelas. Sudah paham? Sudah. Ya, Ya, kita Pak. kita ulang sebentar dari awal ya. Nah, perangkat lunak tadi berdasarkan lisensinya dibagi menjadi berapa? 4. Empat. Apa saja? Ada freeware, Freeware, hardware. Shareware, shareware, hardware, hardware, komersial. komersial, Hardware. software. Nah, kalau berdasarkan fungsinya dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? 2. Ya, 2. Dua. Sistem operasi dan aplikasi, Pak. betul. Nah, ini berdasarkan fungsinya menjadi sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi. Nah, terus kalau berdasarkan sumbernya dibagi menjadi Ada 2. Dua. open source dan Close source. Open dan Open source dan close. close. nah, ada pertanyaan? Tidak, Buatan. Pak. Tidak, Pak. Nah, untuk hari ini materinya hanya ini saja ya. Untuk minggu depan dipersiapkan kita masih membahas satu materi lagi tentang sistem komputer. Apa kira-kira untuk materi minggu depan? Tadi kan menjadi 3 kan? Ada Ya. hardware, ada software, satu lagi Brandware. hardware. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang Brandware. Shareware. kan kalian nanti di rumah bisa baca-baca dulu tentang brandware untuk persiapan pelajaran di minggu depan. Untuk pelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Asih.